Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Igit Sabda Ilman Eskom sebagai dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek proposal kami yang berjudul Financial Management Application atau Sistem Keuangan Mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sistem yang dikembangkan sendiri itu ada sebuah aplikasi keuangan digital khusus untuk mahasiswa. Jadi aplikasi ini bakal memfasilitasi pencatatan dan pemantauan arus kas harian. Eh, Lalu manfaat bagi mahasiswa sendiri itu ada untuk meningkatkan kesadaran finansial mahasiswa, lalu membantu penyusunan anggaran bulanan secara efektif, mendorong penentuan prioritas, lalu menghindari pemborosan akibat kurangnya pencatatan dan perencanaan dan menjadi alat bantu dalam menyiapkan dana darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada fitur utama sistem yang dimana fitur utama ini mencatat semua pengeluaran mahasiswa yang artinya mahasiswa bisa dapat melihat semua pengeluaran yang telah dimasukkan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang kedua ada menentukan prioritas pengeluaran. Jadi mahasiswa itu dapat memilih pengeluaran yang dimulai sangat penting hingga pengeluaran yang tidak penting. Yang ketiga ada mendapatkan pengingat jika lebih dari batas. Yang artinya mahasiswa akan mendapatkan notifikasi atau pengingat jika pengeluaran mahasiswa tersebut telah melebihi batas yang disarankan oleh sistem. Yang keempat, adanya pengelompokan pengeluaran, yang artinya pada saat mahasiswa telah menginput nominal pemasukan, maka sistem akan otomatis membagi sesuai kelompok pengeluaran tersendiri, seperti pengeluaran makan sehari-hari, pengeluaran tagihan, pengeluaran kos, dan lain-lain. Yang kelima, ada mendapatkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, setiap prodi yang telah dipilih oleh mahasiswa itu akan mendapatkan seluruh laporan keuangan yang telah dicatat oleh sistem pada akhir periode tersebut. Jadi di bawah sini ada gambaran sedikit yang dimana mahasiswa itu menginput melalui aplikasi mobile. Inputnya itu pencatatan pemasukan atau pengeluaran, ada pengingat tagihan jika melebihi batas, dan yang terakhir outputnya adalah laporan keuangan bulanan. Selanjutnya, metodologi perencanaan atau SDLC. Yang pertama itu tahap perencanaan. Banyak mahasiswa kesulitan mengelola anggaran bulanan karena tidak memiliki sistem keuangan yang terorganisir, sehingga terjadi pemborosan. Tidak ada dana cadangan dan pengeluaran tidak tercatat dengan jelas. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mereka mengelola pemasukan dan pengeluaran secara otomatis, memberikan notifikasi saat pengeluaran mendekati batas, serta menyajikan laporan keuangan dan estimasi tabungan. Ruang lingkup sistemnya itu input pemasukan, lalu alokasi otomatis ke kategori, lalu pencatatan pengeluaran, notifikasi batas pengeluaran, dan laporan sisa dana dan target tabungan. Next. Selanjutnya, tahap analisis sistem. Kebutuhan fungsionalnya itu ada input pemasukan, catat pengeluaran, notifikasi batas pengeluaran, laporan keuangan harian, dan estimasi tabungan. Lalu kebutuhan non-fungsionalnya mudah digunakan, mobile friendly, keamanan data, dan proses cepat. Yang ketiga, tahap perancangan sistem. Desain arsitektur itu mobile app, backend server, dan database. Desain basis data itu ada tabel user, tabel pemasukan dan tabel pengeluaran, tabel kategori, dan tabel notifikasi. Desain antarmuka itu ada halaman login atau registrasi, dashboard keuangan, input pemasukan dan pengeluaran, grafik keuangan, serta notifikasi harian atau mingguan. Yang keempat ada tahap implementasi. Teknologi yang digunakan itu frontend Flutter, mobile, backend atau Laravel, database,
Firebase, MySQL, atau MongoDB. Fiturnya input keuangan, alokasi anggaran, scan atau input suara, notifikasi limit, dan grafik keuangan. 5. Ada tahap pengujian, dilakukan unit testing, integration testing, dan UAT bersama mahasiswa. Aspek yang diuji itu akurasi alokasi, pencatatan pengeluaran, respon aplikasi, dan notifikasi. Yang keenam, ada tahap implementasi dan pemeliharaan. Setelah aplikasi selesai diuji, sistem diluncurkan melalui platform seperti Google Play Store atau App Store. Disediakan dokumentasi agar mahasiswa mudah menggunakannya. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug, penyesuaian sistem sesuai kebutuhan pengguna, dan penambahan fitur baru seperti integrasi e-wallet atau layanan bank. Pada bagian sistem requirement ini dijelaskan mengenai detail project sponsorship untuk pengembangan sistem informasi. Sebagai project sponsor, data dummy yang digunakan adalah sebagai berikut. Terdapat nama, jabatan, nomor HP, email, dan alamat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas business needs yang menjadi dasar pengembangan sistem. Mahasiswa umumnya menghadapi dua permasalahan utama dalam pengelolaan keuangannya. Pertama, ada pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga sering terlupakan. Kedua, uang yang sering habis sebelum akhir bulan akibat kurangnya perencanaan keuangan yang baik. Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola keuangan secara otomatis. Sistem ini diharapkan dapat membagi alokasi uang ke dalam kategori seperti makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya secara otomatis. Selain itu, mahasiswa juga memerlukan metode pencatatan pengeluaran yang praktis dan fleksibel. Sebagai solusi, sistem yang dirancang akan menawarkan otomatisasi alokasi uang bulanan serta pencatatan yang cepat dan mudah diakses sehingga dapat membantu mahasiswa lebih bijak dalam mengelola keuangannya sehari-hari. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai business requirement. Jadi, business requirement ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional ini adalah fitur-fitur utama yang harus ada di dalam sistem agar bisa berjalan sesuai tujuan. Yang pertama ada registrasi dan login untuk profil keuangan. Lalu yang kedua ada mencatat pemasukan dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga ada sistem akan secara otomatis membagi pemasukan ke dalam kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Lalu yang keempat, untuk pengeluaran, pengguna bisa mencatat dengan 3 cara, yaitu input manual, input suara, atau dengan memindai struk menggunakan teknologi OCR. Lalu yang kelima, sistem juga menyediakan laporan keuangan secara real-time, baik dalam bentuk grafik maupun tabel. Pengguna bisa melihat data ini harian, mingguan, atau bulanan. Lalu yang keenam, ada fitur notifikasi otomatis. Misalnya saat pengeluaran di satu kategori sudah mendekati batas, atau kalau ada transaksi yang tidak biasa. Lalu yang ketujuh, sistem juga mendukung perencanaan keuangan. Jadi, pengguna bisa menetapkan target tabungan, lalu sistem akan memberikan estimasi berapa yang harus disisihkan setiap waktu. Lalu yang terakhir, pengguna juga bisa mengedit kategori dan alokasi anggaran, serta melihat riwayat perubahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Baik, next slide. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Ini adalah hal-hal teknis yang harus dipenuhi agar sistem bisa digunakan dengan baik dan nyaman. Yang pertama, sistem ini harus bisa berjalan secara online, baik melalui Android maupun iOS, ataupun lewat website. Yang kedua, sistem harus punya performa yang cepat. Artinya, data pemasukan atau pengeluaran harus bisa diperbarui dalam waktu kurang dari 5 detik. Yang ketiga, sistem mendukung unggah struk belanja dengan ukuran maksimal 5 MB. Lalu yang keempat, antarmuka pengguna atau UI dan UX-nya harus ramah pengguna, mudah dipakai di berbagai ukuran, baik di HP maupun di laptop. Lalu yang kelima, sistem juga harus aman.
Jadi perlu ada login pribadi, autentikasi, dan enkripsi data. Lalu yang keenam, pengguna bisa memilih tema tampilan. Dan yang terakhir, sistem juga mendukung mode offline. Sehingga data tetap bisa dicatat saat tidak ada internet dan nanti akan otomatis sinkronisasi begitu perangkat kembali online. Oke, next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang business value. Business value terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tangible, yaitu terukur, dan intangible atau tidak terukur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tangible terukur. Yang pertama ada efisiensi manajemen keuangan mahasiswa. Di dalam sistem ini itu memungkinkan mahasiswa mengalokasikan dana dengan lebih terstruktur, sehingga dapat mengurangi pengeluaran tidak penting hingga 20-30% per bulan. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan aplikasi. Nah, dalam peningkatan pendapatan aplikasi ini, potensi monetisasi dari iklan edukatif, fitur premium, seperti perencanaan keuangan lanjutan atau integrasi dengan layanan keuangan, e-wallet atau bank digital, bisa menghasilkan pendapatan berulang dari langganan atau komisi. Yang ketiga adalah pengurangan risiko kehabisan dana. Sistem ini akan membantu mahasiswa menghindari kesulitan finansial menjelang akhir bulan, yang secara tidak langsung dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman atau bantuan mendadak. Yang keempat adalah peningkatan tingkat retensi dan loyalitas pengguna. Dengan fitur pembagian otomatis dan notifikasi real-time, pengguna cenderung akan terus menggunakan aplikasi dan mendorong pertumbuhan pengguna aktif mingguan atau bulanan. Selanjutnya ada intangible, yaitu tidak terukur. Nah, yang pertama adalah peningkatan reputasi sebagai solusi edukasi finansial mahasiswa. Aplikasi ini akan memperkuat citra sebagai alat bantu edukasi keuangan pribadi bagi generasi muda, khususnya itu mahasiswa, sehingga membuka peluang kolaborasi dengan kampus, lembaga keuangan, dan komunitas edukatif. Yang kedua ada peningkatan kesadaran finansial di kalangan mahasiswa. Sistem ini akan mendorong kebiasaan positif seperti menabung dan mencatat pengeluaran, membentuk pola sehat sejak ini. Yang ketiga adalah mengurangi stres dan kecemasan terkait keuangan. Dengan adanya kontrol dan visibilitas atas keuangan, mahasiswa ini akan dapat merasa lebih tenang dan fokus dalam kegiatan akademik tanpa khawatir kekurangan uang. Yang keempat ada dampak sosial positif, yaitu mendorong budaya finansial sehat di lingkungan akademik dan menjadi role model bagi pengembangan sistem serupa untuk kelompok usia lainnya. Next slide. Baik, ketika mengembangkan sistem keuangan untuk mahasiswa, kami menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, adanya resistensi pengguna. Jadi banyak mahasiswa merasa antarmuka sistem terlalu rumit dan mereka belum memahami manfaat langsung dari pencatatan keuangan. Yang kedua, keterbatasan perangkat dan koneksi. Jadi sebagian besar mahasiswa menggunakan HP atau laptop dengan spesifikasi rendah dan sering menghadapi masalah koneksi internet yang tidak stabil. Lalu yang ketiga, rendahnya literasi finansial. Jadi banyak mahasiswa menganggap pencatatan keuangan tidak penting karena dampaknya belum terasa dalam waktu dekat. Next. Nah, lalu untuk mengatasi tantangan tersebut, kami menyiapkan beberapa strategi mitigasi. Yang pertama, kami menyediakan onboarding interaktif dan demo simulasi untuk membantu mahasiswa memahami cara kerja sistem sejak awal tanpa merasa kewalahan. Kedua, sistem kami dirancang ringan, mobile first, dan offline ready, sehingga tetap dapat diakses dengan lancar di perangkat berspesifikasi rendah dan dalam kondisi internet terbatas. Dan yang ketiga, kami menghadirkan edukasi finansial yang kontekstual melalui tips harian, notifikasi pintar, dan grafik sederhana yang secara visual menunjukkan dampak dari kebiasaan pengguna keuangan mahasiswa. Yang selanjutnya itu ada requirement definition. Di sini itu sistem yang dibangun ini mempunyai dua kebutuhan fungsional. Yang pertama dari sisi pengguna. Di sini yang pertama itu ada proses pendaftaran akun dan verifikasi. Jadi
pengguna itu harus dapat mendaftar melalui aplikasi dengan mengisi formulir yang mencakup nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan juga password. Nah, langkah ini itu dilakukan agar pengguna dapat mengakses atau membuka aplikasi. Nah, selain itu, pengguna juga dapat memasuki aplikasi menggunakan alamat email dan password yang sudah terdaftar, dan juga pengguna memiliki opsi untuk dapat logout dari aplikasi dengan aman dan terjamin privasinya. Kemudian, apabila pengguna ini lupa dengan passwordnya, maka pengguna dapat memanfaatkan fitur lupa password yang akan mengirimkan tautan untuk mengatur ulang password ke alamat email yang sudah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, itu ada pengelolaan profil, di mana pengguna itu dapat mengganti atau mengedit informasi profil pribadi mereka seperti nama, nomor telepon, dan dapat mengunggah foto profil juga untuk personalisasi akun. Kemudian yang ketiga itu ada beranda atau halaman utama, di mana di sini pengguna itu dapat melihat fitur-fitur apa saja yang ada pada sistem. Kemudian pengguna ini hanya perlu klik icon mana yang ingin dilihat dan sistem akan secara langsung menampilkannya. Kemudian yang keempat itu ada proses input pendapatan dan juga pengeluaran. Di sini dalam proses input pendapatan, pengguna itu harus dapat memasukkan semua pendapatan bulanan melalui aplikasi dengan mengisi formulir yang mencakup sumber pendapatan seperti uang saku dari orang tua, beasiswa, dan juga pendapatan lain. Nah, untuk input pengeluaran ini, pengguna dapat mencatat pengeluaran dengan berbagai metode, seperti manual mengetik, input suara, scan struk belanja melalui aplikasi, atau dapat mengunggah bukti pembayaran berupa foto dan juga dokumentasi digital untuk dapat diverifikasi oleh sistem. Kemudian, yang kelima itu ada pemantauan laporan bulanan. Jadi di sini isinya itu adalah rekapitulasi pengeluaran dari pengguna. Jadi pengguna itu dapat memantau dan melihat semua pencatatan pengeluaran pada laporan bulanan di aplikasi. Selain itu, laporan bulanan ini dapat juga diunduh dan diakses agar memudahkan pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada pemberitahuan batas pengeluaran. Ini pemberitahuannya itu berupa dengan notifikasi. Jadi pengguna itu akan menerima notifikasi atau peringatan jika pengeluaran di salah satu kategori itu mendekati batas maksimalnya. Nah, dari sisi aplikasi mobile sendiri, kebutuhan fungsionalnya itu yang pertama itu adalah pencatatan pendapatan. Jadi di sini ada input pendapatan seperti itu. Jadi sistem ini harus secara otomatis menyimpan informasi atau data terkait pendapatan bulanan pengguna. Kemudian yang kedua itu ada pembagian anggaran otomatis. Di sini tuh ada alokasi anggaran. Jadi di mana sistem ini harus secara otomatis membagi total pendapatan pengguna ke dalam beberapa kategori pengeluaran, seperti makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan juga dana darurat. Kemudian di sini dalam pembagian anggaran otomatis ini ada pengaturan porsi. Jadi setiap kategori itu mendapatkan porsi dana sesuai dengan aturan default atau pengaturan yang dapat disesuaikan oleh pengguna itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada pencatatan pengeluaran. Jadi di sini pencatatan pengeluaran ini sistemnya itu harus dapat menyediakan form input pengeluaran dengan berbagai metode seperti manual mengetik, input suara, scan struk belanja melalui aplikasi, atau dapat mengunggah bukti pembayaran berupa foto dan dokumentasi digital. Kemudian sistem juga harus dapat menyimpan data-data tersebut dan selalu memperbarui data pengeluaran secara real time agar informasi yang ditampilkan itu selalu akurat. Kemudian yang keempat itu ada monitoring dan notifikasi. Jadi di sini itu isinya ada rekapitulasi pengeluaran. Jadi sistem itu harus dapat menghitung total pengeluaran per kategori dan menampilkan sisa dana yang tersedia di setiap kategori. Jadi laporan keuangan ini juga dapat diakses dan diunduh agar mudah untuk dipantau. Kemudian nanti ada pemberitahuan batas pengeluaran. Jadi sistem itu harus dapat mengirimkan notifikasi atau peringatan kepada pengguna jika pengeluaran di suatu kategori itu mendekati batas maksimalnya, seperti itu. Kemudian di sini metode notifikasinya itu akan dikirimkan melalui aplikasi, email, atau SMS untuk memastikan bahwa pengguna ini menerima informasi tepat waktu. Kemudian yang terakhir itu ada keamanan dan manajemen akun. Jadi di sini sistem itu
harus dapat memastikan keamanan data pengguna melalui proses verifikasi yang aman dan pengaturan hak akses sehingga hanya pengguna yang bersangkutan yang dapat mengakses informasi keuangan mereka. Kemudian di sini ada pemantauan aktivitas, jadi sistem itu harus dapat memantau aktivitas login dan penggunaan akun secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah akses tidak sah atau aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keamanan data dan keuangan pengguna. Next. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ketersediaan sistem. Sistem harus dapat diakses minimal 99,9% per bulan, terutama selama jam kerja aktif. Tujuannya agar pengguna bisa mencatat, memantau, dan membuat laporan keuangan tanpa terganggu oleh downtime. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Semua data, transaksi, saldo pengguna saat dikirim maupun disimpan, akses dibatasi untuk pengguna berwenang dengan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya yang ketiga, keandalan dan pemulihan. Sistem melakukan backup otomatis tiap 6 jam. Waktu pemulihan maksimal 1 jam tanpa kehilangan data penting jika terjadi gangguan. Selanjutnya, performa dan skalabilitas. Aktivitas utama atau input transaksi pencarian laporan harus selesai lebih dari 5 detik. Sistem harus mampu berkembang, mengikuti pertumbuhan pengguna dan data tanpa perlu dibangun ulang. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Sistem wajib patuh terhadap hukum Indonesia, khususnya UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, regulasi perpajakan dan pelaporan keuangan, standar internasional. Terus selanjutnya kemudahan penggunaan. UI harus sederhana dan intuitif, mudah digunakan oleh pengguna non-IT. Sistem bisa diakses via komputer dan mobile, mendukung fleksibilitas kerja. Yang ketujuh, dukungan bahasa. Default menggunakan bahasa Indonesia, dukungan opsional untuk bahasa Inggris, guna menunjang kebutuhan perusahaan multinasional. Yang terakhir, ada pemeliharaan yang mudah. Jadwal update harus jelas dan tidak mengganggu pengguna. Sistem mengirim notifikasi otomatis terkait pembaruan fitur, perbaikan bug, atau pemeliharaan. Next. Baik, selanjutnya ada hasil wawancara. Nah, di sini kami melakukan wawancara yang dilakukan terhadap 25 mahasiswa dari berbagai jurusan dan semester di salah satu perguruan tinggi dengan rentang usia 18 sampai 23 tahun dan rata-rata usia 20,2 tahun. Mayoritas berasal dari jurusan akuntansi sebesar 32%, perpajakan 28%, manajemen 20%, dan lainnya. Sebagian besar berada di semester 4. Secara finansial, 64% masih bergantung pada kiriman orang tua, 24% memiliki penghasilan tambahan, dan 12% menerima beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki penghasilan terbatas dan tidak stabil. Dalam pengelolaan keuangan, hanya 28% yang sudah menggunakan aplikasi digital, sementara sisanya masih mencatat secara manual atau hanya mengandalkan ingatan. Fakta ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan aplikasi pencatat keuangan yang lebih praktis, otomatis, dan sesuai dengan gaya hidup mahasiswa. Next. Dan selanjutnya ada analisis sumber pendapatan dan pengeluaran. Sebanyak 20 mahasiswa yang telah diwawancari mengakui bahwa sumber pendapatan mereka berasal dari orang tua. Dan untuk 5 mahasiswanya bersumber dari hasil kerja ataupun lain-lainnya. Dan untuk rata-rata uang didapatkan itu dimulai dari Rp500.000 hingga Rp2.500.000. Dan untuk pengeluaran mahasiswa tersebut biasanya untuk makan sehari-hari itu bisa sampai 30% dari pendapatan. Dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan kos ya, untuk sabun, sikat gigi, dan lain-lain tuh sampai 20% dari pendapatannya. Untuk biaya keluar main atau biasa disebut nongkrong, itu bisa sampai 20% juga. Dan untuk biaya sewa tempat atau kos biasanya sebesar 20%. Dan sisanya 10%-nya untuk dana darurat. Maka dari itu, kegunaan dari sistem ini adalah untuk mencatat dan menghemat biaya pengeluaran mahasiswa tersebut
agar terbiasa untuk menabung atau investasi supaya tidak boros untuk gaya hidup saja. Next. Baik, jadi di sini mahasiswa membutuhkan sebuah aplikasi yang praktis dan mudah digunakan, tanpa harus memiliki kemampuan teknis yang rumit. Mereka juga memerlukan fitur pengingat dan notifikasi yang membantu menjaga konsistensi dalam mencatat pengeluaran harian. Agar kondisi keuangan lebih mudah dipahami, visualisasi keuangan yang sederhana seperti grafik menjadi sangat penting. Selain itu, aplikasi harus memiliki fitur kategori otomatis untuk pengeluaran sehingga mahasiswa bisa menganalisis kebiasaan belanja dan mengatur prioritas dengan lebih baik. Next. Dalam penerapannya, kami menemukan beberapa tantangan penting. Yang pertama, literasi keuangan yang masih rendah, di mana banyak mahasiswa belum memahami pentingnya pencatatan keuangan secara rutin. Lalu yang kedua, kebiasaan konsumtif yang cukup tinggi, dengan pola belanja impulsif tanpa perencanaan yang matang. Lalu yang ketiga, media pencatat yang kurang efisien, seperti pencatatan manual yang membosankan atau aplikasi yang terlalu rumit sehingga membuat mahasiswa cepat menyerah. Dan yang terakhir, ketergantungan pada uang kiriman dari orang tua, yang menyebabkan minimnya pengalaman dalam perencanaan keuangan secara mandiri. Selanjutnya, hasil kegiatan observasi. Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pengelolaan keuangan mahasiswa secara konvensional, temuan utamanya yang pertama, itu ada proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Mahasiswa biasanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual, menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana seperti spreadsheet. Mahasiswa sering lupa atau malas mencatat pengeluaran kecil seperti uang parkir, sehingga tidak semua transaksi tercatat dengan baik. Terus tidak ada sistem otomatis yang mengatur atau mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, pengelolaan anggaran bulanan. Mahasiswa sering membagi anggaran bulanannya secara kasar tanpa perhitungan yang rinci, seperti sekitar sekian untuk makan atau sekian untuk transport. Tidak ada mekanisme yang memastikan alokasi dana untuk kategori tertentu, seperti tabungan atau dana darurat terpenuhi. Tidak ada notifikasi atau pengingat jika anggaran untuk kategori tertentu sudah hampir habis. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian keuangan. Yang pertama itu tidak ada sistem yang memberikan peringatan dini saat pengeluaran mendekati batas anggaran pada kategori tertentu. Jadi mahasiswa itu cenderung kebablasan dalam pengeluaran. Lalu mahasiswa itu sering merasa khawatir dan bingung dengan sisa uang di akhir bulan karena kurangnya pemantauan yang teratur. Lalu ada pelacakan pengeluaran. Jadi proses pelacakan pengeluaran itu memakan waktu dan cenderung tidak konsisten karena harus dilakukan secara manual. Lalu mahasiswa itu cenderung lupa merekap pengeluaran harian sehingga sulit mengetahui total pengeluaran atau menghitung sisa anggarannya. Lalu tidak ada fitur yang mempermudah pencatatan seperti input suara atau pemindahan struk sehingga mahasiswa itu merasa pencatatan keuangan itu rumit dan juga membosankan. Selanjutnya ada pengelolaan tabungan dan dana darurat sering menjadi tantangan bagi banyak orang. Dua masalah utama yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam menentukan jumlah yang harus disisihkan secara konsisten dan ketiadaan panduan otomatis untuk membantu mencapai target keuangan. Hal ini membuat proses perencanaan menjadi lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan perhitungan. Oke, yang selanjutnya itu ada requirement analisis strategi atau strategi analisis kebutuhan. Jadi di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Jadi di sini yang pertama strategi analisis kebutuhan yang pertama itu ada pencatatan keuangan otomatis atau semi otomatis. Jadi sistem itu dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara otomatis atau setidaknya semi otomatis.
agar pengguna itu tidak harus mencatat manual secara terus-menerus. Yang kedua, itu ada klasifikasi pengeluaran otomatis. Jadi, pengeluaran pengguna itu harus dapat diklasifikasikan secara otomatis ke dalam kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada pengingat notifikasi keuangan. Jadi sistem itu harus memberikan pengingat secara berkala untuk mencatat pengeluaran serta peringatan jika batas anggaran itu hampir tercapai. Kemudian yang keempat ada visualisasi data keuangan, di mana sistem itu menampilkan grafik atau ringkasan secara sederhana untuk menunjukkan pola pengeluaran dan pemasukan dari pengguna. Kemudian yang kelima itu ada pemantauan anggaran bulanan, di mana sistem itu harus memantau pengeluaran terhadap anggaran per kategori dan memberikan peringatan saat kategori-kategori tersebut mendekati batasnya. Kemudian yang keenam itu ada fitur tabungan dan dana darurat. Jadi sistem ini memberikan rekomendasi nominal tabungan dan juga dana darurat secara berkala dan bisa disesuaikan dengan pendapatan dari pengguna aplikasi ini. Kemudian yang ketujuh itu ada ringkasan keuangan bulanan, di mana sistem ini memberikan laporan ringkasan keuangan bulanan secara otomatis. Kemudian yang terakhir itu ada input transaksi cepat. Jadi sistem ini menyediakan input data yang cepat dan praktis seperti melalui tombol pintas, pemindaian struk, ataupun input suara. Next. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu tampilan sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, ringan dan cepat. Yang ketiga, bebas gangguan atau iklan berlebih atau fungsi tidak relevan. Yang keempat ada aksesibilitas. Yang kelima ada keamanan data pengguna. Yang keenam ketersediaan offline. Yang terakhir ada kompatibilitas lintas platform. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan Business Process Automation atau BPA. Tujuan dari BPA di dalam sistem ini adalah untuk mengotomatisasi proses-proses keuangan yang sebelumnya sering dilakukan secara manual oleh mahasiswa. Dengan otomatisasi, kita ingin meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan tentunya membantu pengguna agar lebih disiplin dan terorganisir dalam mengelola keuangannya. Terdapat beberapa bentuk otomatisasi proses yang kami terapkan dalam sistem ini. Yang pertama adalah otomatisasi pencatatan dan klasifikasi transaksi. Pengguna bisa mencatat transaksi dengan berbagai metode praktis, yaitu input manual, input suara, atau dengan memindai struk menggunakan teknologi OCR. Lalu yang kedua, sistem juga melakukan pemantauan dan pemberian notifikasi secara otomatis. Jadi, sistem akan memantau pengeluaran pengguna secara real-time pada tiap kategori. Kalau ada pengeluaran yang mendekati batas anggaran, maka sistem akan mengirim notifikasi sebagai peringatan. Lalu, yang ketiga, rekomendasi tabungan dan dana darurat. Begitu pengguna mencatat jumlah pemasukan, sistem akan secara otomatis memberikan saran nominal yang bisa dialokasikan untuk tabungan dan dana darurat. Rekomendasi ini bisa berdasarkan presentasi bawaan sebelumnya atau disesuaikan sendiri oleh pengguna. Dengan fitur ini, pengguna bisa membentuk kebiasaan finansial yang sehat dan punya persiapan untuk kebutuhan mendesak. Oke, next. Baiklah, yang keempat adalah laporan dan visualisasi otomatis. Sistem akan secara otomatis merangkum keuangan bulanan, mencakup pemasukan, pengeluaran, sisa anggaran, dan alokasi per kategori. Laporan disajikan dalam bentuk teks dan grafik untuk memudahkan pemahaman serta evaluasi kebiasaan keuangan pengguna. Yang kelima adalah pengalaman pengguna dan keandalan sistem. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana dan ringan, kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Fitur dasar ini akan tetap bisa digunakan secara offline dan memungkinkan pencatatan keuangan tanpa koneksi internet. Dan yang keenam adalah keamanan dan kenyamanan. Sistem ini akan menggunakan autentikasi dasar dan enskripsi data untuk menjaga privasi pengguna, bebas dari iklan dan fitur tidak relevan. Aplikasi ini dirancang agar fokus pada pengelolaan keuangan. Next slide. Nah, di sini
sini itu ada functional model, di mana di sini ada diagram bisnis proses. Jadi di sisi pengguna itu pengguna bisa langsung mulai, dan di situ nanti akan ada fitur daftar atau login. Setelah pengguna mengisi daftar atau login itu, maka sistem akan memverifikasi dan langsung menyimpan data dari akun. Kemudian bawah lagi itu ada pengaturan profil. Jadi di situ nanti pengguna bisa mengatur profil, kemudian nanti sistem akan langsung menyimpan data dari profil tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada input pemasukan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa pengguna itu bisa langsung menginput pemasukan mereka secara manual, mengetik suara atau scan dan lain-lain sebagainya. Maka nanti sistem itu akan langsung menyimpan dan mengalokasikan secara otomatis semua pemasukan tersebut. Begitu juga dengan input pengeluarannya. Itu nanti mahasiswa bisa langsung menginput pengeluaran mereka, nanti sistem akan secara otomatis menyimpan dan update data secara real time. Kemudian di sini yang kelima itu ada lihat laporan. Jadi di sini pengguna dapat melihat laporan keuangan mereka secara bulanan. Jadi nanti sistem itu akan langsung menampilkan laporan keuangan dan juga sisa dana dari alokasi tadi. Kemudian yang keenam itu ada notifikasi. Jadi nanti pengguna itu akan mendapatkan notifikasi. Jadi sistem itu akan mengirimkan notifikasi jika anggaran itu sudah hampir habis. Kemudian yang ketujuh itu apabila dalam satu periode pengeluaran itu habis, maka pengguna itu bisa mengatur ulang anggaran. Jadi nanti sistemnya akan langsung mengupdate alokasi dan langsung menyimpannya. Kemudian selesai. Seperti itu. Next. Selanjutnya use case diagram. Jadi sebelum mengakses fitur-fitur di aplikasi ini, kita wajib login atau registrasi dulu, baik admin maupun pengguna atau mahasiswa. Admin ini memiliki akses penuh untuk mengelola keuangan, mengelola pengeluaran, notifikasi, dan mengatur batas keuangan. Sebagai mahasiswa, fitur yang bisa dipakai lebih ke pengelolaan pribadi, seperti mencatat pengeluaran, misalnya belanja, jajan, transport, hiburan, dan lainnya. Terus ada fitur tambah pemasukan, misal dari uang jajan, beasiswa, atau kerja freelance. Terus bisa lihat saldo buat tahu sisa uang yang masih bisa dipakai itu berapa. Untuk nyatat pengeluaran itu ada 3 cara. Yang pertama, tulis manual, terus ada input suara, dan ada scan stroke. Scan stroke ini pakai kamera, nanti sistemnya bisa baca otomatis. Fitur kayak input suara dan scan stroke belanja itu sifatnya tambahan. Jadi dipakai kalau dibutuhin aja, karena kan bisa tulis manual. Juga semua pengeluaran itu nanti akan dialokasikan otomatis ke kategori-kategori yang udah disiapin. Misalnya makanan, transportasi, tabungan, hiburan, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gambar tampilan halaman login dan registrasi, yang dimana pengguna untuk login itu bisa mengklik login. Yang dimana selanjutnya itu pengguna bisa mengisi isi form login, yaitu terdiri dari email dan password. Setelah itu, sistem akan memverifikasi password dan juga akan mengecek email di database sistem. Jika email dan password tersebut sudah benar, maka akan keluar tulisan login berhasil. Lalu selanjutnya akan di-direct ke dashboard atau menu tampilan utama dari sistem ini. Dan untuk registrasi, pengguna bisa mengklik registrasi, lalu pengguna mengisi form data-data yang diminta, seperti nama, email, password, dan lain-lain. Lalu sistem akan memvalidasi data tersebut. Setelah memvalidasi, data tersebut akan dikirim
ke database yang ada. Lalu data tersebut akan ditampilkan di database utama, lalu sistem akan menampilkan pesan sukses registrasi, lalu akan menuju ke redirect atau ke home. Lalu sistem ini dimulai dengan proses login oleh pengguna untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pihak yang terdaftar. Setelah login, pengguna memasukkan semua data pemasukan ke dalam sistem. Data tersebut kemudian dicatat secara otomatis oleh sistem untuk memastikan keamanan dan keteraturan penyimpanan. Selanjutnya, pengguna menetapkan pembagian kelompok untuk pemasukan yang telah dimasukkan. Hasil pembagian tersebut juga dicatat oleh sistem secara otomatis untuk mempermudah pengelolaan data. Setelah semua langkah selesai, proses dinyatakan selesai dan data siap digunakan atau diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya ada diagram activity yang menjelaskan alur proses pengelolaan kategori anggaran dalam sistem yang dirancang. Proses dimulai dari input pemasukan oleh mahasiswa, baik secara manual, melalui suara, atau dengan memindai setruk. Selanjutnya, sistem akan mengidentifikasi total pemasukan dan secara otomatis mengalokasikan dana ke dalam beberapa kategori seperti makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan dana darurat. Setelah alokasi dilakukan, hasilnya ditampilkan dalam bentuk dashboard yang dapat dilihat oleh pengguna. Mahasiswa kemudian diberi opsi untuk menyesuaikan alokasi sesuai preferensi pribadi. Jika tidak ada penyesuaian, sistem akan menyimpan alokasi otomatis tersebut dan mulai memantau pengeluaran masing-masing kategori. Ketika pengeluaran dalam suatu kategori melebihi batas yang telah ditentukan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Di akhir, sistem juga menghasilkan laporan bulanan otomatis lengkap dengan visualisasi grafik sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh. Next. Baik, lalu diagram catatan pengeluaran. Jadi diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam melakukan pencatatan pengeluaran. Proses dimulai dari pengguna memilih metode pencatatan, yaitu secara manual, input suara, atau scan stroke. Setelah metode dipilih, sistem akan melakukan proses pencatatan data. Selanjutnya, data yang telah dicatat akan melalui tahap verifikasi dan koreksi, baik oleh sistem maupun pengguna jika diperlukan. Setelah data dianggap benar, sistem akan menyimpan data pengeluaran dan proses pun selesai. Next. Laporan dan sisa anggaran. Pengguna membuka icon laporan keuangan. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan pemasukan bulanan. Bulan ini, pengeluaran bulan ini, perbandingan anggaran versus realisasi, grafik, plus insight. Selanjutnya, pengguna bisa klik lihat detail anggaran. Selanjutnya, aplikasi arahkan ke icon sisa atau lebih anggaran. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan total anggaran, total pengeluaran, selisih atau sisa atau lebih, status hemat atau boros. Selanjutnya, jika ada sisa anggaran, tombol masukkan ke tabungan. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan berhasil ditabung. Next. Selanjutnya yaitu notifikasi pengeluaran berlebih. Yang pertama itu prosesnya dimulai dari ketika pengguna masuk atau login ke dalam sistem, lalu memilih kategori pengeluaran. Setelah berhasil login itu pengguna bakal memilih kategori pengeluaran misalnya makanan, transportasi, hiburan, dan lain sebagainya untuk memantau atau mencatat pengeluaran dalam kategori tersebut. Lalu ke pemeriksaan pengeluaran. Jadi sistem itu secara otomatis bakal memeriksa apakah total pengeluaran pada kategori yang dipilih ini sudah mendekati batas anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada keputusan apakah pengeluaran itu mendekati batas. Kalau benar itu jika pengeluaran memang sudah mendekati batas, maka sistem akan mengirim notifikasi. Tapi kalau salah itu sistem akan melanjutkan proses dan menampilkan data seperti biasa tanpa notifikasi.
Selanjutnya, mengirim notifikasi. Jadi, jika kondisi itu mendekati batas terpenuhi, sistem ini akan mengirim sinyal notifikasi kepada pengguna. Lalu yang selanjutnya ada menampilkan notifikasi. Jadi, pengguna ini akan menerima notifikasi berupa peringatan atau pengingat bahwa pengeluaran pada kategori tersebut sudah mendekati batas anggaran. Lalu selanjutnya ada eh, langkah lanjutan itu jika pengeluaran masih jauh dari batas, maka sistem akan menampilkan data pengeluaran seperti biasa, meskipun dalam diagram itu terdapat penulisan yang tampaknya keliru. Setelah itu, selesai. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan activity diagram tentang analisis keuangan bulanan. Yang pertama adalah usernya akan login ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, sistem itu akan langsung memulai proses di belakang layar. Yang pertama dilakukan oleh sistem itu mengelompokkan atau mengategorikan semua pengeluaran pengguna ke dalam kategori yang sesuai, seperti makan, transportasi, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, sistem akan menghitung total pengeluaran per kategori, berapa besar total uangnya yang dihabiskan untuk masing-masing kategori tadi. Misalkan, selama sebulan, berapa persen uang yang habis hanya untuk jajan atau transportasi. Selanjutnya, sistem akan menganalisis pola kebiasaan pengguna. Apakah pengguna itu lebih yang kurang perlu? Setelah dianalisis, sistem ini akan memberikan rekomendasi anggaran untuk bulan berikutnya. Di sini pengguna itu akan melihat ringkasan seperti persentase pengeluaran per kategori, sisa uang yang seharusnya bisa ditabung, dan saran alokasi dana yang lebih sehat. Selanjutnya, setelah semua data ditampilkan, pengguna bisa meninjau ringkasan tersebut, dan ini menjadi momen refleksi seperti, oh ternyata aku tuh kebanyakan ngabisin uang buat kopi. Jadi, untuk kedepannya aku tuh bisa ngalihin ke tabungan, gitu. Selanjutnya, sistem akan jika sudah puas dengan hasil ini, pengguna itu bisa menyimpan atau mengunduh laporan sebagai dokumentasi. Ini juga berguna untuk membandingkan progres dari bulan ke bulan. Setelah semua ringkasan dan analisis tadi akan disimpan oleh sistem, pengguna ini bisa melihat kapanpun dia ingin melihat laporannya sebagai bahan evaluasi untuk pribadi. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tabungan. Yang pertama, ketika mahasiswa sudah login ke dalam aplikasi, mahasiswa bisa memasukkan nominal pemasukan bulanan, misalnya uang dari orang tua, beasiswa, atau pekerjaan sampingan. Kemudian, mahasiswa juga bisa menetapkan target tabungan sesuai keinginannya, misalnya untuk dana darurat atau keperluan tertentu. Setelahnya, sistem akan memvalidasi apakah data pemasukan yang dimasukkan sudah benar. Jika valid, data akan disimpan ke dalam sistem. Berikutnya, sistem secara otomatis akan menghitung persentase tabungan. Misalnya, bawaannya 20% dari total pemasukan, atau disesuaikan dengan pengaturan pengguna. Kemudian, sistem akan mengecek apakah target tabungan sudah ditentukan. Kalau iya, maka sistem akan menampilkan progres tabungan, mulai dari jumlah total yang telah dikumpulkan sampai saat ini, dan juga estimasi waktu pencapaian target tabungan berdasarkan pola pemasukan pengguna. Proses ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan secara lebih terencana dan terukur, khususnya dalam hal menabung. Dengan fitur ini, mahasiswa bisa memiliki gambaran yang jelas tentang berapa banyak uang yang sudah disimpan dan berapa lama lagi target mereka akan tercapai. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada gambar pengelolaan target keuangan. Jadi di dalam sistem ini nanti itu ada fitur untuk cek target keuangan. Jadi di sini tuh kayak mirip seperti tabungan, seperti itu. Jadi nanti itu ketika pengguna mengklik fitur ini, maka nanti muncul dua pilihan, iya atau tidak. Jadi bisa dipilih
Kemudian jika pengguna itu klik iya, maka akan muncul daftar target yang berisi progres dari target yang sudah ditentukan. Jadi di situ nanti isinya tuh daftar-daftar seperti target dari tabungan si pengguna ini. Misalnya dia beli handphone. Nanti itu isinya ada nama target, jumlah uang target, dan juga tenggat waktunya. Seperti itu. Jadi dia langsung bisa melihat progres dari target keuangannya itu sudah sampai berapa persen. Gitu. Kemudian kalau misalnya pengguna itu klik tidak, maka akan muncul buat target baru. Jadi di sini pengguna tuh bisa milih dia buat target baru atau bisa keluar dari fitur ini. Nah, kalau misalnya pengguna itu buat target baru, nanti itu akan ada form yang isinya tuh nama target, jumlah uang target, dan juga tenggat waktu. Jadi, nanti bisa langsung disimpan oleh sistem. Kemudian nanti sistem itu akan berjalan seperti biasanya, ya, dan terus mengupdate progres dari target keuangan si pengguna ini. Jadi nanti sistem itu akan mengirimkan notifikasi motivasi. Misalnya ini tuh kalau misalnya target keuangan pengguna ini sudah sampai misalnya sudah sampai 70% gitu. Nanti dikirim notifikasi motivasi agar pengguna ini lebih semangat lagi dalam mengejar target keuangannya. Kemudian jika sudah selesai target keuangannya ini, maka nanti akan muncul notifikasi selesai. Nah, di sini jika target sudah tercapai, pengguna itu bisa langsung keluar dari fitur ini atau menambah lagi target keuangannya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada gambar user interface dari tampilan login dan registrasi. Yang dimana pada bab 5 sebelumnya tampilan login, pengguna hanya memasukkan email dan password. Lalu sistem akan memverifikasi password tersebut di database. Untuk tampilan registrasi, di sini pengguna harus mengisi data-data berikut seperti nama, username yang digunakan, password, email, dan umur, tempat tinggal, dan persetujuan persyaratan yang telah dibuat. Lalu pengguna bisa membuat akun tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada halaman input pemasukan. Ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencatat pemasukan secara sistematis. Terdapat kolom untuk mengisi sumber pemasukan, jumlah nominal, dan tanggal penerimaan. Selain itu, tersedia menu drop-down untuk memilih kelompok dan nominal pembagian. Sehingga data dapat dikelompokkan dengan tepat. Setelah semua informasi diisi, pengguna dapat menyimpan data dengan menekan tombol simpan berwarna biru di bagian bawah layar. Next. Baik, berikut ada user interface dari fitur pengelolaan kategori anggaran yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa. Di sisi kiri kita bisa melihat halaman laporan yang menampilkan distribusi anggaran dalam bentuk diagram lingkaran. Ini membantu pengguna melihat secara visual proporsi alokasi dana untuk kebutuhan seperti makan, transport, hiburan, tabungan, dan dana darurat. Di bawahnya juga ada grafik garis yang menunjukkan ringkasan pengeluaran dari bulan ke bulan, sehingga pengguna bisa memantau apakah pengeluaran mereka meningkat atau menurun. Selanjutnya di sisi kanan terdapat halaman pengaturan alokasi anggaran. Di sini pengguna bisa menyesuaikan persentase untuk setiap kategori sesuai kebutuhan masing-masing. Bar biru menunjukkan seberapa besar alokasi untuk setiap kategori dan pengguna dapat langsung menyimpan perubahan dengan tombol di bagian bawah. Next. Jadi di sini adalah tampilan dari catatan pengeluaran. Di bagian atas terdapat ringkasan keuangan bulanan yang menampilkan total penghasilan dan pengeluaran secara jelas. Pengguna juga dapat melihat data berdasarkan mingguan, bulanan, atau tahunan. Di bawahnya tercantum daftar pengeluaran yang terbagi dalam kategori seperti harian, komunikasi, dan belanja kebutuhan, lengkap dengan metode pembayaran seperti tunai atau debit.
Navigasi di bagian bawah memudahkan pengguna berpindah antar fitur utama seperti buku, dompet, analisis, dan menu lainnya. Terdapat juga tombol cepat untuk menambahkan catatan baru. Next. Selanjutnya laporan dan sisa anggaran. Sistem akan menampilkan nama akun, biaya transport, anggaran awalnya itu 101 juta, terus biaya akomodasinya 500. Jadi total dari anggaran awal itu 1.500.000. Selanjutnya ada realisasi biaya transport 60.000, biaya akomodasi 10.000. Jadi total realisasinya 70.000. Selanjutnya sisa anggaran, biaya transport 80.000, biaya akomodasinya 4.000. Berarti totalnya 9.000. Next. Selanjutnya ini adalah notifikasi pengeluaran berlebih. Jadi tampilan ini menunjukkan fitur notifikasi pengeluaran berlebih dalam aplikasi keuangan mahasiswa. Jadi terdapat notifikasi yang bakal memperingatkan mahasiswa bahwa pengeluaran bulan ini hampir melewati batas atau tambahan untuk mengajak pengguna untuk mengecek kembali pengeluarannya. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran finansial dan mendorong pengendalian pengeluaran secara real time. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang user interface analisis keuangan bulanan. Nah, pada gambar sebelah kiri, di sini pengguna dapat langsung melihat total pengeluaran bulanan, yang dalam contoh ini adalah sebesar 1.200.000. Selain itu, terdapat juga informasi tentang jumlah tabungannya, serta distribusi pengeluaran berdasarkan kategori seperti makanan, hiburan, dan transportasi, yang divisualisasikan dalam bentuk diagram. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengetahui kategori mana yang paling banyak menyedot anggaran. Di bagian bawah terdapat grafik garis yang menunjukkan tren pengeluaran dalam periode tertentu, serta ringkasan tambahan tentang kategori terbesar seperti makanan yang mencakup 20% dari total pengeluaran. Tujuannya adalah agar pengguna dapat memantau dan mengevaluasi pengeluarannya secara lebih terstruktur. Sementara itu, pada gambar sebelah kanan, ditampilkan halaman analisis keuangan. Halaman ini fokus pada analisis mendalam dari data keuangan pengguna. Terdapat diagram yang menunjukkan kategori pengeluaran terbesar. Dalam hal ini, makanan sebesar 50%, hiburan 20%, dan transportasi 15%. Analisis ini membantu pengguna untuk menyadari pola pengeluarannya. Pada kolom di bawahnya terdapat kolom yang berfungsi untuk menampilkan rekomendasi anggaran berdasarkan data tersebut, sehingga pengguna ini bisa mendapatkan saran tentang bagaimana cara mengatur keuangan secara lebih efisien. Tersedia juga tombol tambah yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan atau rekomendasi lain yang dirasa perlu. Next slide. Untuk mic-nya dihidupin dulu. Oh iya. Oh iya, maaf. Baik, saya akan menjelaskan mengenai user interface perencanaan tabungan.
Jadi di bagian atas terdapat form input pemasukan bulanan, misalnya sebesar 2 juta. Tepat di bawahnya, pengguna dapat memasukkan tingkat tabungan yang diinginkan, seperti 20%, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk visual. Lalu, jika sudah ada tingkat tabungannya secara otomatis, maka pengguna tidak perlu lagi memasukkan tingkat tabungan. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menghitung dan menampilkan jumlah tabungan berdasarkan input tadi. Terdapat dua informasi yang ditampilkan, yaitu tabungan bulan ini misalnya 400.000 dan juga tabungan keseluruhan yang sudah terkumpul, misalnya 1.600.000. Di bagian bawah, pengguna juga bisa melihat progres terhadap target tabungan tertentu. Misalnya, untuk membeli laptop seharga 7 juta, sistem menampilkan presentase pencapaiannya dalam bentuk visual bar progress yang saat ini menunjukkan 23% dari target. Dengan tampilan ini, pengguna dapat memantau perkembangan tabungan mereka secara visual, real-time, dan interaktif, sehingga membantu mereka lebih disiplin dan terarah dalam menabung. Next. Selanjutnya ini ada user interface untuk pengelolaan target keuangan. Jadi yang pertama itu ada muncul fitur yang pertama itu cek target keuangan. Jadi di situ pengguna langsung bisa klik iya atau tidak. Nah, kalau misalnya pengguna itu klik iya, maka nanti akan muncul ini fitur lihat daftar target. Jadi di sini ada target-target keuangan dari pengguna. Misalnya yang pertama ini ada beli handphone baru. Nanti di situ kan ada target keuangannya. Misalnya udah kekumpul 2 juta dari 4 juta. Jadi progresnya secara persentase itu sebesar 65%. Kemudian di sini ada target keuangan lainnya juga. Nah, kalau misalnya klik tidak, di sini akan muncul fitur buat target baru. Jadi di situ formnya bentuknya seperti ini, daftar target, jumlah uang yang ditargetkan, kemudian tenggat waktunya itu berapa lama, misalnya dari bulan Januari sampai 2025 sampai Januari 2026 gitu. Nanti langsung bisa disimpan. Nah, kemudian yang terakhir ini bentuk dari notifikasi yang akan diterima oleh pengguna. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu hasil dari presentasi sistem proposal kelompok 5, yaitu sistem pengatur keuangan mahasiswa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.